Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, memperbaiki diri, serta memperbanyak amal kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa cahaya Islam hingga ke pelosok dunia. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini telah tiba bulan yang penuh berkah, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan, setiap doa lebih dekat dengan pengabulan, dan setiap pintu taubat terbuka lebar. Ramadan hadir membawa cahaya bagi hati yang merindukan ketenangan dan ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan menata hati, memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa dengan memperbanyak ibadah. Salah satu amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ibadah ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena keistimewaannya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada amalan yang dapat menjadi jalan pengampunan dosa di bulan ini, maka sholat tarawih adalah salah satunya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu menjaga sholat malam, termasuk tarawih di bulan Ramadan. Pada awalnya, beliau melaksanakannya di masjid dan diikuti oleh beberapa sahabat. Malam demi malam, semakin banyak orang yang bergabung hingga masjid penuh dengan jamaah yang ingin mengikuti sholat tarawih bersama beliau. Namun di malam keempat, Rasulullah SAW tidak keluar ke masjid. Para sahabat yang telah berkumpul menanti dengan cemas. Keesokan harinya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau sengaja tidak keluar agar sholat tarawih tidak diwajibkan bagi umatnya, karena khawatir mereka tidak mampu menjalankannya secara terus-menerus. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Rasulullah SAW sangat mencintai ibadah tarawih dan menjaganya dengan istiqomah, tetapi juga ingin agar umatnya melaksanakannya dengan penuh kesadaran, bukan sebagai beban. Sayangnya, tidak sedikit di antara kita yang semangat di awal Ramadan, tetapi mulai lalai di pertengahan hingga akhir. Padahal, sholat tarawih adalah kesempatan untuk menghapus dosa dan meraih pahala yang berlipat. Untuk meraih pahala yang berlipat, kita harus memaksimalkan sholat tarawih kita. Hal ini sering menjadi perbincangan di tengah umat Islam terkait jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Ada yang melaksanakannya 11 sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ada pula yang melaksanakannya berjumlah 23 rakaat seperti yang banyak dilakukan di masjid-masjid besar, termasuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kedua cara ini sama-sama benar, karena pada dasarnya sholat malam tidak memiliki batasan tertentu dalam jumlah rakaat. Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Jika seseorang khawatir masuk waktu subuh, maka sholat witirlah 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat malam termasuk tarawih dapat digunakan dengan jumlah rakaat yang disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Yang lebih penting daripada jumlah rakaat adalah kekhusyuan dan keistiqomahan dalam menjalankannya. Sebab ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan konsistensi lebih utama daripada sekedar banyaknya rakaat. Namun, seringkali tantangan dalam tarawih bukan hanya tentang jumlah rakaat, tetapi juga rasa kantuk yang datang mengganggu. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Berbuka puasa secukupnya. Saat berbuka puasa, kita sering tergoda untuk makan dalam porsi yang lebih banyak setelah menahan lapar dan dahaga. Namun, makan berlebihan justru bisa membuat tubuh terasa lemas dan mengantuk saat sholat tarawih. Oleh karena itu, sebaiknya berbuka dengan porsi yang cukup. Dimulai dengan makanan ringan seperti kurma dan air putih.
Dilanjutkan dengan makanan bergizi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Dengan begitu, energi tetap terjaga dan tubuh tidak terasa berat ketika berdiri dalam sholat tarawih. 2. Membawa air minum. Sholat tarawih membutuhkan tenaga dan konsentrasi, terutama bagi mereka yang melakukannya dalam jumlah yang lebih banyak. Setelah berpuasa seharian, tubuh masih memerlukan cairan untuk tetap segar dan fokus. Membawa air minum ke masjid bisa membantu menghidrasi tubuh di sela-sela istirahat antara rakaat, sehingga kita tidak mudah lelah atau kehilangan fokus. Selanjutnya, datang lebih awal ke masjid dan niat sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri sebelum tarawih sangat penting agar ibadah berjalan lebih khusyuk. Salah satu caranya adalah dengan datang lebih awal ke masjid, sehingga kita memiliki waktu untuk menenangkan diri, membaca Al-Quran atau berzikir sebelum sholat dimulai. Menanamkan niat yang sungguh-sungguh dalam hati dapat membantu menjaga semangat dalam menjalankan tarawih tanpa merasa terbebani. Selain itu, duduk di syaf depan juga bisa membantu kita lebih fokus tanpa gangguan dari sekitar. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam menempati syaf terdepan karena memiliki keutamaan yang lebih besar. Tarawih bukan hanya tentang kuantitas rakaat, tapi juga kualitas ibadah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sholat yang khusyuk lebih bernilai daripada bacaan panjang yang dilakukan tanpa penghayatan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan tarawih sebagai ladang pahala dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tunaikan dengan sepenuh hati, menjadikan kekhusyuan di setiap rakaat dan melawan rasa malas agar ibadah menjadi rutinitas. Hari terus berjalan dan bulan berganti. Jangan biarkan kesempatan emas di bulan suci ini berlalu tanpa kita manfaatkan dengan maksimal. Karena sesungguhnya tidak ada yang menjamin bahwa kita akan diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan di tahun yang akan datang. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap kultum ini dapat memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah kita tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan keistiqomahan dalam menjalani ibadah. Semoga Ramadan kali ini menjadi momen terbaik dalam meningkatkan ketakwaan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa inna ala syamihi wa qiyamihi waj'alna minal makbulin haza asyahri al mubarak. Allahumma ikfir lana zunubana ya taqabbal a'malina wa tablina lailatul qadar waj'alna min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.